Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Filsafat Pendidikan ingin mempresentasikan tentang materi kami, yaitu tentang hakikat manusia. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bayu Deviansa dari jurusan Pendidikan Luar Biasa, NIM 19003125. Dan baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Secara biologis, pada dasarnya manusia tidak banyak berbeda dengan hewan, seperti yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel, bahwa manusia dalam segala hal sesungguh adalah binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Dengan demikian juga, Lemaitre juga menyatakan bahwa tidaklah terdapat perbedaan antara binatang dan manusia, dan karenanya bahwa manusia itu adalah suatu mesin. Lain pendapat sama Blaise Pascal yang menyatakan bahwa manusia merupakan hal berbahaya apabila kita menunjukkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat binatang dengan tidak menunjukkan kebesaran manusia sebagai manusia. Sebaliknya adalah bahaya untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk yang besar dengan tidak menunjukkan kerendahan, dan lebih berbahaya lagi bila kita tidak menunjukkan kebesaran dan kelemahannya sama sekali. Pada hakikatnya, yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah kemampuan manusia dalam berpikir menggunakan akal pikirannya. Kemampuan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia untuk berpikir. Dengan berpikir, manusia menjadi mampu melakukan perubahan dalam dirinya, dan memang sebagian besar perubahan dalam diri manusia merupakan akibat dari aktivitas berpikir. Oleh karena itu, sangat wajar apabila berpikir merupakan konsep kunci dalam setiap diskursus mengenai kedudukan manusia di muka bumi. Baiklah, itu adalah pemaparan materi yang pertama yang saya bacakan dan dilanjutkan oleh Jenny. Kepada Jenny dipersilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Jenifa Zahara akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Bayu. Untuk mengetahui pengertian manusia lebih paham lagi atau lebih dalam lagi, maka kita dapat memperhatikan beberapa pendapat ataupun pandangan dari para ahli. Yang pertama adalah pendapat Plato. Beliau berpandangan bahwa manusia dilihat secara dualistik, yaitu unsur jasad dan juga unsur jiwa. Jasad akan musnah, sedangkan jiwa tidak. Oleh karena itu, jiwa mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi berpikir, keberanian, dan keinginan. Yang kedua adalah pendapat dari Aristoteles. Beliau berpandangan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, hewan yang mengemukakan pendapat dan juga berbicara berdasarkan akal pikirannya, dan juga hewan yang mampu berpolitik. Sama seperti Aristoteles, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa manusia adalah hewan dengan kesanggupan berpikir. Kesanggupan ini merupakan sumber dari kesempurnaan dan puncak dari segala kemuliaan dan ketinggian di atas makhluk-makhluk lain. Beralih ke pendapat Ibnu Sina, beliau berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kesanggupan untuk makan, tumbuh, berkembang biak, melakukan pengamatan, berpengetahuan, melakukan pergerakan di atas kekuasaannya, serta berkehendak bebas, yang mana fungsi-fungsi ini tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti hewan dan juga tumbuhan. Hanya ada beberapa yang mereka miliki, tidak sempurna seperti sesempurnanya manusia. Kemudian, pendapat yang terakhir yaitu dari Ibnu Miskawayh. Beliau berpendapat bahwa manusia itu memiliki kekuatan-kekuatan. Makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan, yaitu kekuatan untuk berakal, kekuatan untuk marah, dan juga kekuatan syahwat. Nah, dari beberapa pendapat para ahli, dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara fisikal, manusia merupakan sejenis hewan juga, tetapi ada perbedaan antara keduanya. Manusia itu merupakan makhluk yang mampu untuk bertanya, makhluk yang mampu untuk bersosialisasi, berperilaku menurut norma, kemudian berkehendak bebas, kemudian makhluk yang mampu bertuhan, serta berpikir reflektif dan totalitas dengan sadar diri. Dan yang paling penting itu adalah manusia mampu berpengetahuan. Nah,
Dengan demikian, jika seseorang hanya mengandalkan ataupun menjalankan fungsinya sebagai manusia hanya didasari dengan kebutuhan-kebutuhan biologis, maka dia tidak bisa dianggap sebagai manusia atau bisa disamakan dengan hewan. Tetapi, jika manusia menggunakan akal pikirannya, berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka dia dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Itu artinya dia menjalankan konsep ataupun hakikat dirinya sebagai manusia yang berilmu pengetahuan. Karena pada hakikatnya, manusia itu artinya makhluk yang berpikir. Nah, jika kita kaitkan dengan konsep kependidikan, yang menjadi subjek ataupun guru dalam pendidikan adalah orang-orang yang sudah matang ataupun dewasa pemikirannya. Nah, jika orang-orang tersebut belum matang, belum dewasa pemikirannya, maka dia itulah yang dijadikan sebagai objek ataupun murid. Nah, ada beberapa hakikat manusia yang dijadikan sebagai subjek didik, yaitu manusia yang mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia yang bertanggung jawab atas kependidikannya sesuai wawasan pendidikan seumur hidup. Kemudian manusia punya potensi, baik fisik maupun psikis yang berbeda-beda. Manusia merupakan insan yang aktif dan memiliki kemampuan ataupun masalah jasmani dan juga rohani. Masalah ini bukan berarti manusianya itu sakit jiwa, akan tetapi dia memiliki perasaan. Dia memiliki perasaan bahwa yang dilakukannya itu benar, yang dilakukannya itu salah. Kemudian dia memiliki perasaan dia itu sedang sehat atau dia itu sedang sakit, sehingga dia itu bisa menyesuaikan dirinya dengan objek kependidikan begitu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesdi Aprilia Malau, NIM 19003175. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah jasmani dan rohani. Terdapat 4 aliran, yaitu yang pertama, aliran serba zat. Mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu adalah zat atau materi seperti alam. Aliran ini lebih berpengalaman bahwa emosi manusia adalah lebih kepada zat atau materinya. Yang kedua, aliran serba ruh, bahwa segala yang ada di dunia ini adalah ruh, hakikat manusia adalah ruh. Yang ketiga, aliran dualisme, yang menganggap bahwa manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Dan yang terakhir adalah aliran eksistensi. Aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia adalah apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari kita Lisdia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Debbie. Kepada Debbie dipersilahkan. Baiklah, saya Debbie Aprilita Utama akan membacakan materi terakhir, yaitu C. Pandangan antropologi metafisik. Secara garis besar, antropologi metafisik menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau ekspresi manusia sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu tentang manusia. Adapun secara spesifik bermaksud memahami hakikat atau esensi manusia dengan mencari dan menemukan jawaban sesungguhnya tentang manusia. Menurut Christian, metafisik terbagi menjadi 2 jenis. 1. Metafisik generalis, yakni ilmu yang membahas mengenai yang ada atau pengada, atau yang lebih dikenal dengan ontologi. 2. Metafisika spesialis, yakni terbagi menjadi 3 bagian besar. A. Antropologi, yang menelaah mengenai hakikat manusia, tentang diri dan kedirian, tentang hubungan jiwa dan raga. B. Kosmologi, yang membahas asal-usul alam semesta dan hakikat sebenarnya. C. Teologi, membahas mengenai Tuhan secara rasional. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Maaf atas kesalahan kata dan kekurangan materi.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.